Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok F ingin mempresentasi serta memvideokan hasil dari tugas kelompok kami mengenai 3 sistem operasi Windows, Linux, dan Mac. Oke. Langsung saja kita ke perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafisa Zahra Melani. Kemudian dilanjut dengan teman saya. Saya Nur Mariam Almadani. Halo. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiansyah. Oke, langsung saja di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem operasi Windows. Di sini kita akan membahas mengenai kekurangan, kelebihan, serta implementasi dari sistem operasi Windows itu sendiri. Oke, yang pertama mengenai kelebihan serta kekurangan dari operasi Windows yang akan disampaikan oleh teman kita. Rahma Yolanda, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Rahma Yolanda. Saya akan menjelaskan tentang keunggulan Windows. Windows memiliki tampilan antarmuka yang user-friendly dan mudah digunakan. Ini memudahkan pengguna untuk menjalankan aplikasi, membuka file, mengatur pengaturan sistem, dan lain-lain. Windows memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan berbagai aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan Windows. Di sistem operasi Windows memiliki kekurangan antara lain: 1. Rentan terhadap serangan malware. Windows cenderung menjadi target serangan malware dan virus karena popularitasnya yang tinggi. Kedua, memakan banyak sumber daya. Windows dapat membutuhkan sumber daya komputer yang cukup besar, terutama dalam versi yang lebih baru. 3. Kerentanannya terhadap crash. Beberapa versi Windows dapat mengalami masalah crash atau blue screen yang mengganggu. Biasanya beberapa versi Windows memerlukan biaya lisensi yang signifikan. Dan yang terakhir, tidak open source. Windows tidak bersifat open source yang berarti pengguna tidak dapat melihat atau memodifikasi kode sumbernya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengenai implementasi dari sistem operasi Windows yang akan disampaikan oleh teman saya, Rizky Setiawan. Kepada Saudara Rizky Setiawan, tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi sistem operasi Windows. Yang pertama yaitu manajemen perangkat. Windows memungkinkan kita untuk mengelola perangkat keras komputer seperti keyboard, mouse, printer, dan lainnya. 2. Antarmuka pengguna grafis. Windows menawarkan antarmuka pengguna yang mudah digunakan dengan GUI atau bisa disebut dengan Graphical User Interface yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer melalui ikon, jendela, dan tampilan grafis lainnya. Yang ketiga yaitu eksekusi program aplikasi. Windows mendukung berbagai aplikasi perangkat lunak, mulai dari permainan hingga aplikasi produktivitas yang dapat dijalankan pada sistem. 4. Manajemen file. Windows menyediakan alat untuk membuat, mengedit, menghapus, dan mengatur file dan folder pada komputer. 5. Jaringan dan koneksi internet. Windows memungkinkan kita untuk terhubung ke jaringan lokal atau internet, serta berbagi sumber daya dengan perangkat lain di jaringan. Dan yang terakhir yaitu keamanan. Windows memiliki fitur keamanan seperti firewall, antivirus, dan update otomatis untuk melindungi komputer dari ancaman berbahaya. Itu tadi adalah pembahasan mengenai sistem operasi Windows, mengenai kekurangan, kelebihan, serta implementasi dari sistem Windows itu sendiri. Kemudian kita akan lanjut pembahasan mengenai sistem operasi dari Linux. Oke, kita akan membahas keunggulan serta kekurangan dari sistem operasi Linux yang akan disampaikan oleh
Saudara Siti Maryam. Kepada Saudara Siti Maryam, kami tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, untuk keunggulan sistem operasi Linux. Pertama, sistem operasi Linux bisa didapatkan dengan gratis dan pengguna bebas dalam mengembangkannya. Yang kedua, sistem operasi Linux digunakan dengan mudah. Bahkan ketika dipakai oleh pengguna atau programmer pemula. Ketiga, meski bisa didapatkan secara gratis, sistem operasi ini memiliki jaminan privasi dan keamanan yang terjamin. 4. Linux memiliki performa yang cepat. Selain itu, sistem operasi ini termasuk salah satu yang rutin melakukan pembaruan. Yang kelima, Linux memiliki banyak jenis, tak hanya terpaku pada satu produk dan sangat cocok digunakan untuk para pengembang. 6. Linux memiliki komunitas yang sangat luas, bahkan saking banyaknya komunitas sistem perangkat ini berada di seluruh penjuru dunia. Yang terakhir, perintah dasar Linux yang digunakan untuk menghapus direktori adalah RAM dengan langkah mudah alternatif command. Untuk selanjutnya, meski banyak memiliki kelebihan, bukan berarti Linux adalah sistem operasi yang sempurna karena memiliki kelemahan, yakni dukungan terhadap hardware yang masih sedikit. Kedua, kelemahan dari Linux adalah sangat tidak cocok jika diterapkan untuk gaming, sehingga diperlukan alternatif lain. Selain itu, kelemahan ketiga dari sistem operasi ini adalah masih sedikit aplikasi yang terdapat di dalam sistem ini. Oke, untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Untuk penjelasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai implementasi dari sistem operasi Linux ini sendiri. Implementasi Linux akan disampaikan oleh Saudara Alfian pada tempat dan waktu saya persilahkan. Oke, saya akan menjelaskan materi implementasi server Linux. 1. Dengan menggunakan Linux sebagai sistem operasi utama pada server untuk membantu pengolahan dan menyediakan layanan seperti web server, mail server, database server, dan lain-lain. Contoh, Ubuntu server, CentOS, dan Red Hat Enterprise Linux. 2. Implementasi Linux pada komputer pribadi. Sistem operasi utama atau sebagai sistem operasi dual boot bersama dengan sistem operasi lain seperti Windows, pengguna dapat menggunakan distribusi Linux yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. 3. Implementasi Linux pada perangkat embedded. Linux juga sering digunakan pada perangkat embedded seperti router, smart TV, kamera keamanan, dan perangkat Internet of Things, atau bisa disebut IoT. Dalam hal ini, Linux digunakan untuk memberikan kekuatan dan fleksibilitas yang diperlukan dalam pengembangan dan pengolahan perangkat tersebut. 4. Implementasi Linux pada kluster komputasi. Mana beberapa komputer bekerja sebagai untuk menyelesaikan tugas komputasi yang kompleks, distribusi Linux dioptimalkan untuk kluster komputasi. Seperti ROX Cluster Distribution dirancang untuk mengoptimalkan kinerja dan efisiensi penggunaan sumber daya komputasi. 5. Implementasi Linux pada cloud computing. Beberapa penyediaan layanan cloud seperti Amazon Web Service dan Google Cloud menggunakan distribusi Linux sebagai sistem operasi dalam operasi dasar untuk menyediakan infrastruktur komputasi dan scalable dan elastis. Tadi kita sudah membahas mengenai keunggulan, kekurangan, serta implementasi dari sistem operasi Linux sendiri. Kemudian kita akan membahas mengenai sistem operasi Mac OS. Oke.
Sebelum kita membahas mengenai sistem macOS, keunggulan serta kekurangan serta implementasinya, di sini saya akan memberitahu kalian terlebih dahulu apa sih macOS sebenarnya. macOS sendiri adalah salah satu sistem operasi sistem pada perangkat berbasis desktop yang paling populer nih berkat sistem keamanannya. Operasi sistem Mac serta Windows sendiri di masyarakat, di pasar operasi sistem kerap diperdebatkan untuk menentukan sistem operasi mana yang paling bagus. Tapi tidak ada akhir ya dari pembahasan ini karena masing-masing dari Windows serta Mac sendiri memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Mac OS atau yang sebelumnya disebut OS X adalah sistem operasi dengan antarmuka grafis yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple. Oke, jadi produk ini khusus hanya untuk produk Apple saja. Nah, macOS adalah sistem operasi yang menjalankan setiap Macs. Oke, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari macOS ini sendiri. Lah, kelebihan utama dari sistem operasi Mac operasi sistem adalah memiliki tingkat keamanan yang kuat. Seluruh aktivitas pengguna akan dilindungi oleh fitur security dan privacy tingkat tinggi. Dibandingkan Windows, laku pesaing utamanya sistem keamanan macOS terbilang lebih unggul dan lebih kebal terhadap serangan virus. Jadi, dalam sistem operasi Mac ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Jadi, lebih aman daripada Windows yang sering terbobol-bobol oleh virus. Karena Mac ini sendiri cenderung lebih mahal dari Windows ya. Saya akan mau ke pembahasan selanjutnya mengenai kekurangan dari sistem operasi Mac. Sistem operasi Mac memiliki kekurangan di antaranya, satu, tidak dapat digunakan pada perangkat lain selain keluaran Apple. Sudah saya omongkan tadi bahwa operasi sistem Mac ini dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan Apple sendiri. Dan ini dikhususkan hanya untuk dipergunakan oleh produk dari Apple saja. Nah, lalu yang kedua, harganya tergolong mahal. Sudah pasti ya, karena Mac ini memiliki sistem security yang tinggi, maka harganya pun juga cenderung lebih mahal, karena ada harga, ada kualitas. Ketiga, tidak bisa digunakan bersamaan dengan sistem operasi lainnya. Berbeda dengan Windows yang dapat dijalankan Linux meski dalam program VirtualBox. Sedangkan operasi Mac ini tidak bisa dijalankan bersamaan dengan sistem operasi lainnya. Keempat, hanya cenderung untuk kegiatan grafis yang tidak mendukung untuk kegiatan bermain game. Jadi jika kita ingin bermain game, ini cenderung lebih tidak mendukung ya, kurang disarankan. Yang kelima, di dalam Mac ada keterbatasan dalam kustomisasi perangkat dan beberapa perangkat lunak khusus yang lebih sering tersedia untuk Windows. Nah, beberapa perangkat yang tersedia di Windows ini tidak bisa disinkronisasikan atau dikustomisasikan dengan perangkat yang ada di Mac gitu. Lalu kita mau ke pembahasan selanjutnya mengenai implementasi dari operasi sistem Mac ini sendiri. Satu, keamanan yang lebih baik. macOS dirancang dengan tingkat keamanan yang lebih baik dibandingkan dengan operasi sistem lainnya. Nah, Mac ini sendiri juga dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan bawaan seperti boot in firewall, enkripsi data, dan perlindungan dari malware-nya sendiri. Dua, performa yang stabil dan kinerja yang baik. Sudah pasti ini ya. Mac memiliki kombinasi perangkat keras yang kuat dan sistem operasi yang dioptimalkan sehingga memungkinkan penggunanya untuk melakukan banyak tugas secara efisien tanpa menghadapi masalah performa. Jika kalian biasanya menggunakan sistem operasi lainnya mungkin masih ada sedikit kendala atau seperti tindat gitu ya. Jadi saya sarankan kalau untuk menggunakan Mac supaya lebih efisien dan lebih cepat performanya, oke? Dan yang ketiga, desain dan antarmuka yang intuitif. Mac ini terkenal dengan desainnya yang elegan, serta antarmukanya itu yang intuitif gitu ya. Jadi hal ini membuat pengguna Mac ini menjadi lebih mudah untuk mempelajari. Bahkan oleh pengguna yang kurang berpengalaman pun
Jika mempelajari Mac mungkin bisa. Keempat, kompatibilitas dengan produk Apple lainnya. Nah, Mac ini kan dikembangkan dan dibuat oleh dan khusus hanya untuk produk Apple saja kan. Nah, Mac ini dapat diintegrasikan dengan baik dengan produk Apple lainnya seperti iPhone, iPad, iWatch, dan Apple Watch. Pengguna Mac dapat melakukan sinkronisasi berbagai data dengan mudah antara perangkat Apple yang berbeda. Selama itu masih Mac itu sinkronisasinya itu mudah. Kelima, ketersediaan aplikasi dan utilitas yang berkualitas. Nah, kalau dalam sistem operasi Mac memiliki toko aplikasi sendiri. Kalau dalam Android kan biasanya kan Play Store, sedangkan kalau di Mac ini namanya App Store, yang menyediakan ribuan aplikasi yang dikembangkan secara khusus untuk sistem operasi Mac khusus. Banyak nih aplikasi yang terkenal dari Mac, seperti Adobe Photoshop, Microsoft Office, dan Final Cut Pro X tersedia dengan versi yang dioptimalkan khusus untuk Mac. Oke. Lalu di sini saya akan sedikit mengulas mengenai perbandingan antara sistem operasi Windows, Linux, serta Mac OS. Nah, tentunya 3 dari operasi sistem ini memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal antarmuka pengguna, kemampuan, serta tujuan penggunanya. Oke, dimulai dari yang pertama, saya akan membahas mengenai antarmuka pengguna. Kalau Windows ini memiliki antarmuka pengguna yang umum digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Umum ya, Windows ini yang paling umum. Sedangkan Linux ada keluarga sistem operasi open source yang memiliki berbagai antarmuka pengguna. Nah, pengguna Linux ini sendiri sering memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan antarmuka sesuai keinginan mereka. Jadi mereka bisa menyesuaikan. Lalu macOS. macOS penggunanya ini hanya khusus digunakan di perangkat Mac Apple saja. Memiliki antarmuka yang elegan dan konsisten dengan desain Apple, ini dirancang dengan fokus pada pengalaman pengguna yang intuitif. Kedua, keamanan. Ini sudah cukup umum ya bahwa Windows memiliki sejarah kerentanannya terhadap virus dan malware. Meskipun Microsoft telah meningkatkan keamanan dengan setiap versi baru, tetapi tetap saja Windows ini lebih sering kena virus lebih sering kena bobol atau terkena virus. Linux. Kemudian saya akan membahas keamanan dari Linux. Linux dikenal dengan keamanannya yang tinggi karena sifat open source-nya. Komunitas Linux secara aktif memantau dan memperbaiki kerentanannya. Oke. Lalu macOS. Dan juga menjadi rahasia umum juga ya bahwa macOS juga cenderung aman nih tingkat dari security-nya. Sudah saya bahaskan tadi, karena pendekatan yang ketat terhadap ekosistem perangkat keras dan perangkat lunaknya. Jadi cenderung aman, safety lah ya. Lalu perbandingan dari kompatibilitas perangkat lunak. Windows memiliki dukungan perangkat lunak yang luas dan kompatibilitas yang baik dengan sebagian besar aplikasi populer karena rata-rata menggunakan Windows gimana ya. Lalu Linux, banyak perangkat lunak open source tersedia untuk Linux. Meskipun beberapa aplikasi khusus mungkin tidak tersedia di platform ini. Lalu yang ketiga, macOS. macOS memiliki toko aplikasi resmi yang menyediakan berbagai aplikasi seperti App Store tadi ya kan. Dan juga dapat menjalankan beberapa aplikasi Windows melalui solusi seperti bootcamp atau virtualisasi solusinya jika ingin menggunakan aplikasi Windows. Lalu dari segi performanya sendiri, Windows dapat bervariasi tergantung pada spesifikasi perangkat keras. Nah, jika kalian memiliki versi terbaru, cenderung memerlukan perangkat keras yang lebih canggih. Jika versi terbaru dari Windows, maka cenderungnya kalian harus memerlukan perangkat keras yang lebih canggih. Kedua, performa dari Linux sendiri dapat berjalan dengan berbagai jenis perangkat keras, termasuk itu komputer tua sekalipun, dan dapat dioptimalkan untuk performa yang maksimal. Nah,
Kalau performa dari macOS sendiri dirancang khusus hanya untuk perangkat keras Mac, sehingga biasanya memberikan performa yang baik terutama pada perangkat Mac keluaran terbaru. Jadi, kesimpulannya pilihan sistem operasi tergantung kepada preferensi pribadi, kegunaan kalian sendiri, kebutuhan, dan tujuan penggunaan kalian dalam menggunakan operasi sistem. Windows umumnya cocok untuk pengguna umum dan pemain game. Sorry. Oke, pilihan sistem operasi tergantung pada preferensi pribadi kita, kebutuhan pengguna, kebutuhan kita, serta dan tujuan penggunaannya. Jadi jika kalian ingin menggunakan untuk penggunaan umum serta untuk dalam hal game, mengegame, pemain game, saya sarankan Anda untuk memilih Windows. Nah, jika kalian ingin memberikan fleksibilitas dan keamanan bagi para pengembangnya ya, kalian lebih cocok untuk memilih ke operasi sistem yang Linux. Nah, jika kalian ingin untuk pengguna yang menginginkan pengalaman yang terintegrasi dengan produk Apple lainnya, sacet-sacet gitu ya kan, saya sarankan kalian untuk memilih macOS. Jadi, itu kesimpulannya yang dapat saya sampaikan. Jadi, mungkin itu yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan pada pembahasan kita mengenai 3 sistem operasi. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video kita kali ini. Walaupun video ini banyak kurangnya. Oke. Sekian dari kelompok kami yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.